FPI. Nah di sinilah baru berapa minggu lalu, dalam 5 tahun terakhir, kelompok-kelompok Islam seolah menjadi terasing di negeri ini sendiri. Itu yang berarti. Apa ulama yang kedua mendirikan republik Indonesia 80% penduduknya umat Islam, tidak pernah meminta 80% hasil sumber daya alam yang dikuasai negara untuk umat Islam. Ada nggak? 80% umat Islam penduduk Indonesia tidak pernah meminta 80% APBN untuk umat Islam. Sederhana permintaan Islam. Dia mau berdialog, dia mengingatkan umatnya akan kebaikan, yang tidak hanya mengajarkan doa makan dan doa minum, tapi juga cara memilih pemimpin. Inilah ketika agamanya diinstalkan, susah sekali membangun proses. Muncullah demo berjilid, belum lagi penghujung, kemudian ada agama yang diperhadapkan sebagai musuh besar Pancasila. Nah, ini saya ini Islam, tapi bukan pengetahuan Islam seperti Ustaz Ali Mukhtar Ngabalin dan Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam, ketika saya ditanya Pancasila itu di mana dalam kehidupan saya, maka saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir, orang tua saya itu membisikkan Pancasila. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Dia membahasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dengar di sini? Hayya 'alas salat. Bukan. Jangan, anak-anak muda kita jangan terpengaruh. Hati-hati anak-anak muda. Sebab anak-anak muda kadang-kadang gampang terpengaruh, gampang diprovokasi, saudara. Jadi saya ingatkan, jangan. Kita boleh keras, kita boleh berani, kita wajib jihad. Tapi ada tempatnya, ada medannya, saudara. Jangan sembarangan ngebom, jangan sembarangan ngebunuh, jangan merusak nama Islam, saudara. Betul. Radikal pahamnya kemana, yang liberal kemana, saudara? Saya tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya mau tanya, paham radikal ngawur tidak? Yang liberal ngawur tidak? Ngawur, enggak begitu. Islam itu agama damai, agama tentram. Cuma, saudara, kalau kita diserang, wajib kita pakai pedang. Maksudnya wajib pakai pedang, wajib kita lawan. Enggak boleh kita diam. Ini ajaran Islam, saudara. Maka itu saya mau tanya semua yang hadir di sini. Kalau begitu ajaran Islam pada prinsipnya, saudara, ingin perang atau tenang? Ajaran Islam ini damai tidak? Tentram tidak? Bagus tidak? Tapi kalau kita diserang oleh musuh Islam, boleh lari tidak? Siap lawan mereka? Siap habisi mereka? Takbir! Sampai kapan anak warga negara pemilik negeri yang jumlahnya mayoritas, hampir mayoritas nyaris sempurna, mereka akan tenang, terutama umat muslim? Sampai kapan? Tidak ada Islam yang tidak ada Islam yang intoleran, tidak ada Islam yang radikal. Yang ada adalah cara pandang pemimpin negara yang radikal dan teror. Kesimpulan saya, ustadz-ustadz yang dituduh radikalnya adalah ustadz yang tidak setuju dengan rezim yang berkuasa saat ini. Coba kalau saya besok dukung Pak Jokowi kayak Ali Mukhtar, insya Allah saya terkenal lagi. Tapi nggak akan saya lakukan. Buat apa itu? Kami ulama lurus saja. Lurus saja. Siapa yang akan dipilih? Yang soleh? Tadi kan ceramah saya bilang. Siapa yang dipilih? Pilih yang soleh. Yang soleh itu menurut saya, menurut Bapak ini, menurut Bang Karni.
Kalau menurut Bang Karni tidak soleh, tak usah dipilih. Di mana salah pernyataan saya? Pilihlah presiden yang soleh, pilihlah DPR yang soleh. Di mana salahnya? Masa saya harus bilang pilihlah DPR terserah, mau yang bejat, mau yang soleh silakan, mau yang homoseks silakan. Tidak mungkin dong. Sebagai penceramah, mesti saya bilang sebagai penceramah, pilihlah pemimpin yang soleh, pilihlah DPR yang soleh. Kalau DPR ngaku Islam biar anjing, gak usah dipilih. Kalau kan hak saya. Kan hak saya calon DPR biar anjing ngaku Islam, saya nggak mau pilih. Itu hak saya. Terus saya dibilang ekstrim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja lah saya bilang. Terima kasih Bang Karni. Baik. BNPT tidak punya alasan hukum tentukan kriteria penceramah radikal. Sikap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang mengeluarkan kriteria penceramah direspon oleh pengamat intelijen dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi. Khairul mengatakan dirinya percaya pemerintah melalui BNPT memiliki niat baik sebab saat ini masyarakat seperti galau karena dianggap makin reaktif, intoleran, mudah beringas. Meski demikian, Khairul mengingatkan agar pemerintah tetap tidak mengabaikan pentingnya alasan hukum yang tepat dan kuat. Hal itu penting jika memang ingin melakukan penertiban. Pemerintah, kata Fahmi, harus ingat bahwa sebuah peraturan harusnya berlaku untuk durasi yang panjang. Namun mereka dibatasi oleh waktu 2 kali 5 tahun periode jabatan presiden. Menurut Fahmi, pemerintah seharusnya hati-hati dalam mengkapitalisasi persoalan radikalisme. Dalam pandangan Fahmi, masalahnya dalam UU tersebut tidak menjelaskan definisi radikalisme. Konsekuensinya hingga saat ini tidak ada atau belum ada lembaga negara manapun yang secara sah dapat menentukan siapa yang radikal dan apa yang bisa dilakukan kepadanya. Ia menyayangkan BNPT sampai berani merumuskan sikap anti pemerintah sebagai salah satu kriteria radikal. Hal ini akan menjadi polemik atau problematik jika tak dirumuskan secara jelas. Lebih lanjut, ingin tahu dalam kriteria yang disampaikan BNPT apa yang ingin dilakukan pemerintah, mengatur metode ceramahnya, pendakwah, atau substansi lainnya. Dalam pandangan Fahmi, pernyataan yang lebih mendasar adalah mengapa mereka membangun apa yang disebut sikap anti pemerintah. Para penceramah dan pengundangnya tidak berada di ruang hampa. Ia lebih setuju jika pemerintah mengingatkan perilaku buruk, apalagi di Indonesia masih banyak persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang harus direspon. Kesimpulan saya. Ustadz-ustadz yang dituduh radikalnya adalah ustadz yang tidak setuju dengan rezim yang berkuasa saat ini. Coba kalau saya besok dukung Pak Jokowi kayak Ali Mukhtar, insya Allah saya terkenal lagi. Tapi nggak akan saya lakukan. Buat apa itu? Kami ulama lurus saja. Siapa yang akan dipilih? Yang soleh. Tadi kan ceramah saya sih bilang. Siapa yang dipilih? Pilih yang soleh. Yang soleh itu menurut saya, menurut Bapak ini, menurut Bang Karni. Kalau menurut Bang Karni tidak soleh, tak usah dipilih. Di mana salah pernyataan saya? Pilihlah presiden yang soleh, pilihlah DPR yang soleh. Di mana salahnya? Masa saya harus bilang pilihlah DPR terserah, mau yang bejat, mau yang soleh silakan, mau yang homoseks silakan. Tidak mungkin dong. Sebagai penceramah, mesti saya bilang sebagai penceramah, pilihlah pemimpin yang soleh, pilihlah DPR yang soleh. Kalau DPR ngaku Islam biar anjing, gak usah dipilih. Kalau kan hak saya. Kan hak saya calon DPR biar anjing ngaku Islam, saya nggak mau pilih. Itu hak saya. Terus saya dibilang ekstrim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja lah saya bilang. Terima kasih Bang Karni. Baik.